Ya, apakah share Bu Erma sudah kelihatan? Belum, Bu. Belum, Ibu. Ini sekarang? Sudah, Bu. Sudah, Ibu. Oke. Itu sambil absen ya. Anda sambil absen. Oke, mungkin akan saya tambah beberapa ini ya. Jadi manajemen pasca panen ini termasuk membuat produknya. Ini ada komoditas pangan ya, tapi tanaman ini juga bisa masuk dalam produk nantinya yang untuk obat tanamannya. Jadi ini saya ambilkan dari materi saya. Ini ada sagu ya. Jadi sagu atau metrosilon sagu namanya. Ini bisa juga untuk membuat pakan papeda. Kemudian ini juga sagu. Sagu beda dengan tapioka. Jadi kalau ada mungkin istilah secara umum ada tepung sagu, itu bisa diganti tapioka. Itu diganti fungsinya, tapi itu beda tanaman. Jadi yang disebut sagu ini ada bisa lihat, ini tanamannya ya. Beberapa kali Bu Erma penelitian sagu, ada yang limbahnya untuk bioetanol, ada juga saya penelitian tentang tepungnya ya. Jadi beda. Ada sagu irut, itu tanamannya adalah tanaman semak atau rumput-rumputan. Tapi kalau ini adalah pohon. Sehingga kalau kita mendapatkan tepung sagu dari metroxylon ini harus ditebang. Karena letaknya ada di batang. Ya. Ini harusnya sudah diterangkan. Nah, pasca panennya ini, jadi setelah dikeringkan tepungnya, ini bisa dibuat beberapa produk. Ada yang produk mie ya, dan ini bebas dari gluten. Jadi juga bagus untuk seperti ini untuk mah, yang punya mah itu kalau makan nasi masih perih itu lebih baik seperti itu. Kemudian ada beberapa makanannya. Kemudian di sini juga ada gembili ya. Gembili ini tanamannya merambat. Kemudian ini biasanya kalau dipanen tuh diambil umbinya. Kemudian biasanya ada akar-akar di umbinya ini, itulah ciri khasnya gembili. Kemudian gembili ini biasanya setelah dipanen ada yang disimpan, ada yang langsung diolah. Ini biasanya dikukus setelah dicuci. Nanti akan mendapatkan seperti ini. Nah, ada lagi yang dibuat tepung gembili. Jadi ini beberapa, nah ini contohnya tepung gembili, dan ini menjadi pangan fungsional. Beberapa untuk obat kanker pencernaan. Suaranya Bu Irma bisa terdengar? Terdengar, Ibu. Ya. Kemudian Anda mungkin pernah makan atau pernah lihat sojo ya. Ini juga ada model seperti ini, makanan untuk diet itu, tapi dia dari tepung gembili. Kemudian ini ada ya kokos kelapa. Anda sudah tahu nih produknya adalah salah satunya gula. Kemudian ini adalah daun muda dengan tangkainya. Ya, ini bisa disayur dan ini juga seratnya tinggi. Kemudian ini produk-produknya ya. Ini biasanya untuk yang jadi obat adalah VCO. Kemudian kalau kita makan air kelapa mudanya ini juga mengandung elektrolit. Biasanya untuk yang dehidrasi atau mungkin kurang cairan ya, kalau lagi diare atau mungkin sakit, itu biasanya bisa. Kemudian ada beberapa yang bisa digunakan untuk obat, yaitu tempurungnya itu bisa dibuat arang ya, tapi arangnya yang pemanasannya sampai 90 derajat, 900 ya, jadi bukan 90, 900 derajat. Kemudian nanti dibuat kapsul, dan kapsul ini biasanya digunakan untuk kalau sakit perut maupun untuk menyerap racun yang ada di tubuh kita. Itu biasanya dijual
dalam bentuk kapsul. Kemudian ada kelor ya. Jadi ini kebetulan Bu Erma juga ada bimbingan tentang tanaman kelor tapi untuk di S2. Jadi kelor ini juga bisa dijadikan tanaman obat, bisa langsung di masak ya, jadi sayur. Sayurnya juga bermacam-macam tergantung daerahnya. Nah, tapi ada juga yang dibuat untuk produk komersil seperti ini ya. Jadi ada yang teh kelor itu menurut Bu Irma rasanya kurang enak. Yang agak enak itu adalah kalau dibuat kaplet. Kaplet itu kapsul tablet. Ini ada beberapa produk. Jadi dan kita juga harus hati-hati ya kalau membeli belum ada BPOM, itu hanya industri rumahan, timbangannya berapa itu juga kita harus hati-hati ya, tidak boleh terlalu banyak. Paling aman kalau Bu Erma untuk obat ya, biasanya ini dia tuh kalau mengandung seperti fitosterol, kemudian antioksidan ini juga paling gampang itu kalau di sayur Bu Erma. Ya aman ya daripada makan yang belum tahu cenderungannya, kecuali itu sudah BPOM. Kemudian di situ ada aturannya, nggak boleh ini makannya berapa kali sehari berapa, itu silakan. Kemudian ini ada ini endemik Papua ya, jadi ada yang namanya anggur Papua, modelnya seperti ini. Kemudian namanya Salre, Sararanga sinousa. Karena endemik, mungkin di Jawa bisa tidak ditemukan. Bisa tidak ditemukan atau kalau dicari mungkin ada pada wilayah tertentu juga mungkin ya, tapi karena ini endemik. Penyebarannya terbatas. Nah, si Salre ini itu biasanya digunakan untuk buah ya karena rasanya manis. Modelnya seperti ini biasanya antioksidannya tinggi ya kalau ada warna seperti ini. Kemudian ini juga buah yang lain namanya gayang, tapi dia ada tersebar mungkin di seluruh Indonesia ini. Buahnya seperti ini biasanya bisa dimakan ya. Dan yang model seperti ini perlu penelitian lebih dalam lagi. Bisa juga organ yang lain seperti bunga, ini modelnya seperti ini. Dia ternyata proteinnya cukup tinggi, sehingga bisa jadi kacang. Ini modelnya ya, tapi dia dari gayang. Nah ini juga ada woton. Jadi woton ini modelnya adalah buah yang seperti pepo ya. Dia kalau sudah kering bijinya dia akan pecah kulit buahnya. Nah ini tersebar di Indonesia bagian timur. Saya tidak tahu mungkin di Jawa ada tapi sudah punah atau memang adanya di sana balas. Kemudian ini biasanya juga dimakan. Nah yang ini juga belum banyak penelitian ini nanti digunakan untuk obat apa, tapi di sana digunakan dimakan ya, dimasak dengan santan kelapa. Ini belum dilakukan konservasi, kemudian hanya mengambil dari alam. Kemudian karena bijinya seperti ini tumbuhnya cepat. Nah kalau dilihat dia merah-merah seperti ini pasti banyak antioksidan. Ya, kemudian ini ada waribo, bukan waribo ya. Kalau waribo itu kalau kita ke NTT yang rumahnya di atas bukit atau gunung ya, pegunungan. Nah ini juga kayak tadi gayang, tapi ini kalau modelnya seperti ini adalah monokotil. Kemudian ini bentuknya seperti siwalan ya, tapi bukan. Kemudian sudah ada konservasinya, itu bijinya ini ditanam di kebun atau pekarangan.
Kemudian ini ada juga Taer. Ini juga asli Papua. Model seperti ini, vitamin C-nya tinggi. Kemudian ini memang dikonsumsi sebagai buah. Caranya ada yang direbus, dimakan bersama dengan sagu. Sagu tadi yang bentuknya ini ya sudah dimasak ya untuk papeda. Kemudian juga ketela pohon, kemudian ketela rambat atau keladi. Kemudian ini ada buah lagi ya, modelnya seperti ini. Jadi kalau buahnya namanya piarawi, ini dikonsumsi dengan direndam air semalaman untuk mempermudah daging terlepas dengan biji. Jadi penanganannya setelah dipanen itu sangat sederhana. Ini diolah bersama dengan aci sagu, jadi tepung sagu tapi sagu yang tadi ya, bukan tapioka, dan gula. Lalu dibakar sehingga jadi sagu buah hitam. Buah hitam atau piarawi telah banyak dibudidayakan di kebun dan pinggir rumah sebagai tanaman penghasil buah. Ya, ini kalau di Jawa ini ada yang seperti duwet. Kemudian ini ya, ini juga untuk obat. Jadi obat itu bisa di bidang pangan, bisa di bidang kosmetik. Nah ini padi. Sebenarnya pada beberapa jenis padi ini amilumnya berbeda. Nah amilum yang berbeda ini sebenarnya nanti akan berbeda pula pada ceritanya itu SPF ya. Jadi biaya untuk memantulkan sinar matahari, sinar UV yang mengenai kulit. Nah, ini biasanya tepungnya digunakan sebagai bedak dingin. Tetapi kalau Anda mungkin ada yang menggunakan produk-produk dari luar SK ya, maksudnya yang dari Korea, dari Jepang, itu adalah ekstrak dari biji-bijian sereal seperti ini. Jadi tidak kalah sebenarnya Indonesia punya bedak dingin ya. Beberapa daerah itu bedak dinginnya sangat bagus ya. Sudah pernah diteliti juga oleh Mustika Ratu, oleh Sari Ayu, itu bahwa bedak-bedak dingin dari beberapa daerah, terutama yang di daerah pantai atau yang nomaden, itu tuh bedak dinginnya SPF-nya sangat tinggi. Nah mungkin kalau kita ke daerah yang agak dalam ya, ke pedalaman di Sulawesi, Bu Irma, kalau pas di sana itu mendapati orang-orang di sana kan wajahnya siang hari itu selalu pakai bedak putih ya, ada yang agak kuning tapi rata-rata putih. Mereka untuk melindungi wajah. Jadi kalau yang belum paham ya kelihatan lucu ya karena cemong-cemong, tapi memang itu tidak masalah. Nah pembuatannya ini biasanya setelah dibuat beras seperti ini akan direndam air dulu. Sayangnya, jadi beberapa proses membuat atau merendam ini bau ya. Nah di suku-suku tertentu seperti suku Dayak itu kalau merendam ini bukan di air yang di wadah ya, baskom atau apa, bukan, tapi dia merendamnya di aliran sungai ya. Jadi dimasukkan dalam kantong atau dalam wadah bambu yang rapat, itu kemudian direndam sampai dia bisa diremas. Jadi tidak dengan ditumbuk, bukan, tapi diremas dengan tangan. Dan ada satu kelebihannya, kalau kita merendam dengan aliran air sungai, dia tidak akan bau. Nah ini kandungan flavonoid, memiliki kemampuan sebagai bahan sunscreen tadi ya. Kemudian mampu juga menyerap sinar UV. Ini beberapa produk. Ada masker beras putih, ini pasti sudah dijadikan beras, kemudian dibuat masker ya. Membuat masker itu juga ada caranya biar kandungannya tidak hilang, tapi juga tidak jamuran. Kemudian ini juga ada
whitening, ya, kemudian ada sabun. Ini pasti ada tujuannya ya, dibuat sabun, itu juga untuk pemutih. Kemudian ada tanaman lain namanya teh-tehan. Ini mengandung fitokimia saponin, flavonoid, polifenol, dan tanin. Nah, digunakannya untuk penyubur rambut. Jadi, mungkin bisa juga ya, itu sebagai tonik. Jadi, terpisah dari sampo. Bisa juga mungkin ditambahkan di conditioner atau mungkin di sampo. Ini juga, ini adalah bunga cempaka, daunnya seperti ini. Ini namanya cempaka gondok putih. Nah, biasanya nih yang menggunakan ini keraton ya atau bangsawan zaman dulu. Tapi di bunga ini mengandung saponin, flavonoid, tanin, bunganya mengandung minyak atsiri. Jadi kalau kita lihat putihnya seperti ini biasanya kalau orang zaman dulu itu digunakan untuk tabir surya, menantang matahari, karena putih-putih seperti ini dia punya anti UV yang tinggi. Kemudian ini juga digunakan sebagai aromaterapi, jadi karena tadi ada minyaknya. Yang biasanya itu disebut minyak cempaka. Kemudian ini bisa digunakan juga untuk upacara-upacara, biasanya karena baunya sangat khas. Kemudian ada daun lope-lope atau daun waru ya. Ini biasanya untuk tonik atau penyubur rambut karena dia mengandung ini saponin, flavonoid, tanin, scopoletin baru atau hibiskusin ya, namanya dari hibiskus, kandungannya hibiskusin. Ada juga hibiskusamid. Nah, ternyata daun yang daunnya seperti ini kandungannya sangat bagus dipakai untuk perawatan rambut. Sehingga mungkin ini bisa membunuh bakteri, virus, dan bisa juga menghilangkan ketombe. Kemudian ada kemuning, bunganya kecil-kecil, baunya wangi nih, ya. Ini biasanya lagi-lagi ya kalau warnanya putih seperti ini digunakan untuk melulur ya, membuang kaki atau juga sebagai astringent. Memiliki kandungan senyawa kimia kadinene, metil antranilat. Nah, ini bisa kandungannya lengkap seperti ini pasti sudah dilakukan penentuan ya. Kandungannya apa saja. Biasanya ini menggunakan HPLC. Nah, tanaman ini juga bisa digunakan untuk menghaluskan kulit dengan cara digosok seperti lulur. Kalau Anda mungkin pernah ya, jadi membuat lulur tidak sulit. Kalau kita tidak ingin mempolusi air setelah kita mandi, atau mungkin kita pakai scrub ya, itu kita menggunakan bunga kering. Anda kalau ke pasar tradisional, di sana ada banyak mungkin penjual yang bunganya belum laku, itu Anda bisa keringkan manual. Kemudian nanti kalau sudah kering, bisa ditumbuk, kalau punya blender. Kemudian kita campur dengan bukan sabun cair, tapi sabun batangan. Dia kan nggak mengandung ini butir-butiran yang nanti menjadi mikroplastik ya. Nah itu enak sekali itu, nanti bisa merompolkan daki-daki itu. Dan itu halus. Ini karena bukan plastik, karena itu kan butiran dari bunga-bunga kering. Kita bisa beli yang mawar, bisa beli yang bunga kenanga, dan bunga apalagi satunya itu yang melati. Nah ini adalah produk komersial dari kemuning ya. Ada beberapa selain lulur ya, itu ada
Kabun ya. Nah, ini tanaman lain adalah pinang. Halo? Ini jangan-jangan enggak ada yang dengar. Halo? Iya, Bu. Oh, masih dengar ya? Masih, Bu. Bentar, saya cek dulu ya absennya. Lo belum absen ya? Lo? Iya, Bu. Barcode-nya belum dikirim, Bu. Oh, lah Iya, Bu Bu. Eva, perasaan tadi sudah ngirim barcode, ternyata sudah saya tutup tadi. Bentar, sebentar. Ya, itu Bu Eva bantu absen ini ya. Saya lanjutkan. Jadi pinang ini pada daerah tertentu masih punya nilai ekonomis ya, dan masih digunakan untuk mengiris atau mungkin dimakan langsung ya, biasanya dengan tembakau atau dengan buah sirih. Nah, tetapi pinang ini sendiri juga menjadi komoditi ekspor yang digunakan nanti untuk industri seperti membuat pasta gigi, kemudian obat kumur, dan beberapa beberapa obat-obatan yang berbahan dasar pinang. Nah, ini biasanya kulit buah. Jadi kulit buahnya adalah ini yang putih, kemudian paling luarnya hijau. Ini digunakan untuk menghilangkan flek kulit. Caranya pasti ada, bisa juga diekstrak ya, secara modern, maupun mungkin dibuat untuk lulurnya atau masker. Nah, ini biasanya ada senyawa yang nanti dia berhubungan dengan sintesis kolagen. Jadi pasti bisa untuk memudahkan anti aging ya, karena ada senyawa arekolin. Kemudian ada juga zat tanin ini sifatnya karminatif yang bisa mengecilkan pori-pori. Jadi ini kalau yang tertarik silakan nanti Anda mungkin S2 membuat produk. Kemudian lingkodok namanya ini banyaknya di Jawa. Biasanya mungkin di Tegalan atau di pinggir
sungai atau mungkin ya kalau kita jalan mau ke bukit atau gunung ya. Ini banyak juga digunakan oleh suku Dayak. Caranya diremas sampai halus. Jadi ini simplisiannya basah. Kemudian diusapkan pada bagian wajah, diamkan beberapa menit, lalu siram air. Dipakai untuk menghilangkan jerawat. Dan dia mengandung flavon. Ya. Alkaloid dan tadi ini kelihatan dari bunganya. Kemudian ini ada bangsa paku-pakuan, ini paku mamuraja. Ini juga dimanfaatkan oleh suku Dayak, kemudian diambil bagian kutub yang muda, setelah itu ditumbuk, kemudian dioleskan di bagian muka. Lalu tunggu selama 10 menit dan dibilas dengan air bersih. Juga untuk menghilangkan jerawat. Kemudian ini ada bingir mengkilap ya daunnya. Ini digunakan untuk melembutkan rambut. Daun direbus, kemudian tunggu sampai dingin. Setelah itu airnya digunakan untuk keramas. Jadi direbus, kemudian setelah dingin digunakan untuk keramas. Tunggu selama 5 menit, lalu dibilas dengan air bersih. Ini praktis banget ya kalau kita jalan-jalan nggak usah bawa sampo. Ini ada jeruk nipis. Kandungan vitamin C-nya digunakan untuk merawat kulit. Ini sudah banyak yang mencerahkan juga untuk perasa makanan juga ya, dan ini produk-produk dari jeruk nipis. Kemudian ini ya ada jahe. Jadi ini banyak sekali digunakan karena sebenarnya rasanya juga enak. Terus manfaatnya langsung ya, begitu minum langsung hangat. Jadi ini banyak sekali digunakan untuk healing, untuk kalau masuk angin, kemudian dia juga antioksidannya tinggi sehingga bisa digunakan untuk pencegahan ya. Karena hangat bisa juga digunakan untuk mengatasi sakit perut. Kemudian ini juga digunakan untuk inflamasi karena cedera atau penyakit. Nah ini produknya yang ada ya, selain digunakan juga untuk apa itu tadi ya, aromanya digunakan juga untuk aromaterapi ada. Kemudian kunyit ya, ini lebih banyak lagi digunakan karena kunyit ini biasanya juga sebagai bahan utama dari beberapa campuran obat-obat herbal. Jadi penggunaannya lebih lebar, lebih umum lagi. Ada infeksi mikroba, parasit, gigitan, serangga, penyakit mata, cacar, sakit perut, gangguan pencernaan, asma, dan nyeri haid. Ada kurkumin dan minyak atsiri, sehingga dia punya peran sebagai antioksidan. Lihat ya. Anti tumor, anti kanker, anti mikroba, dan anti racun. Tapi tentu saja harus ini ya, harus sesuai takaran, atau takaran itu tidak boleh terlalu banyak karena kasihan ginjal kita. Nah ini karena ada isu ya, katanya ada penyakit apa itu yang lagi menyerang anak-anak kecil, yang sudah ada beberapa korban, apa namanya? Halo? Halo Ibu. Halo, penyakit apa yo? Hepatitis bukan Bu? Ya betul. Jadi kalian kan masih remaja juga ya. Ya belum termasuk orang yang tua. Silakan. Ya praktis-praktis saja. Kalau ada tiap hari ada jamu gendongan, yaitu kalau menurut Bu Erma lebih baik. Asal asli ya, tidak dicampur apa-apa. Jadi kunyit asam. Kunyit saja. Kunyit campur temulawak itu bagus. Bu Erma tuh ganti-ganti. Bu mau minum jamu apa? Kunyit campur daun pepaya. Pokoknya sedikit lah Bu Erma tuh kalau minum jangan banyak-banyak. Tapi itu sebagai ya ganti-ganti seperti apa? Kalau menurut Bu Erma lebih baik itu kita ganti-ganti. Jadi hari ini apa, besok apa gitu ya. Atau mungkin seminggu sekali juga nggak apa-apa kalau kita lagi nggak sakit.
Nah, tapi kalau untuk Anda itu bisa beli sari kunyit ya. Sari kunyit. Saya anjurkan, ini kan hanya gambar. Saya anjurkan Anda untuk membeli produk-produk ya yang ber-BPOM. Jangan karena mahal Anda beli itu, apalagi dari luar negeri. Oh, kunyit dari Indonesia kok belinya dari luar. Jadi cari yang pabriknya orang Indonesia ya. Ini itu salah satunya situ muncul itu buat. Di online datang Anda minum itu. Siap-siap nanti semester depan sudah mulai ketemu lagi di kampus. Ini ada serai, ini juga serai bagus ya. Selain untuk masak, tapi ini dipakai untuk minyak serai dan itu sangat membantu ya. Kalau gambarnya aja lurus seperti ini nih, biasanya kalau otot sendinya pada kaku, pada kram, nah ini bisa pakai minyak ini. Ini digunakan juga nih yang untuk terapi ya, tapi bisa juga dipakai untuk sabun. Dia sebagai aroma dan ekstraknya itu juga antibakteri. Ini juga ya untuk wedang uwuh. Kemudian ada mengkudu, pacik. Produknya ini ya, rasanya menurut Bu Irma nggak enak, tapi kandungannya Anda bisa lihat di sini. Tapi ini lagi-lagi juga harus takarannya pas, karena kalau tidak juga muntah dan kadang sakit perut malah, dan keracunan bisa kalau tidak sesuai. Ini juga ada kencur, ini kencur ya. Kemudian biasanya dipakai untuk obat batuk, ya untuk apa? Pelega tenggorokan. Ini juga sebagai minuman beras kencur. Jadi berasnya disangrai kemudian dicampur kencur. Jadi berasnya harus matang. Kemudian ini juga ada kapsul kencur. Ini ada tanaman yang digunakan juga untuk mengobati darah tinggi, namanya mahkota dewa. Ini biasanya ditanam ya, dibudidayakan, yang diambil buahnya yang merah ini. Kemudian sirih banyak digunakan ya untuk industri. Ini ada produknya, pasta gigi, ada pembersih, ada sabun, kemudian ada astringent ya. Kemudian saya kira itu sudah. Yang penting lagi nih. Sebentar. Apa sudah kelihatan? Terlihat, Bu. Belum? Sudah terlihat belum? Sudah Ibu, destilasi. Oke. Sudah, Bu. Ya, jadi penanganan pasca panen ini juga nanti salah satunya disiapkan untuk diekstrak. Nah, mungkin waktu mengekstrak, Bu Irma mau kenalin sedikit ini ya, tentang destilasi. Ini kalau untuk industri kimia, destilasi ini penting. Digunakan untuk memisahkan minyak bumi menjadi fraksi-fraksinya awalnya itu ya. Memisahkan suatu produk kimia dari pengotornya dan sangat diperlukan dalam industri obat-obatan. Destilasi adalah cara pemisahan zat cair dari campurannya berdasarkan perbedaan titik didih atau berdasarkan kemampuan zat untuk menguap. Prinsip dari destilasi adalah penguapan dan pengembunan
kembali uapnya dari tekanan dan suhu tertentu. Bentar ini. Bentar ini. Oh iya ya, Bu Irma mengajak Anda untuk mendoakan Bu Tias yang sedang berada di ICU. Ini semuanya sudah absen tadi ya? Halo? Sudah, Bu. Iya, Ibu, sudah. Iya, iya. Sudah kelihatan lagi sharingnya Bu Irma? Sudah, Bu. Ya, jadi ini prinsip dari destilasi adalah penguapan dan pengembunan kembali uapnya dari tekanan dan suhu tertentu. Sebentar. Nah, ya, tujuan dari destilasi ini adalah untuk memurnikan atau pemurnian zat cair pada titik didihnya. Jadi Bu Irma waktu membuat bioetanol dari limbah sagu, itu titik didihnya nggak boleh terlalu tinggi. Nanti kalau terlalu tinggi, alkoholnya menguap, nggak ketemu. Terus uap yang dikeluarkan dari campuran disebut sebagai uap bebas. Ini biasanya jika suatu zat dalam larutan tidak sama-sama menguap, maka uap larutan akan mempunyai komponen yang berbeda dengan larutan aslinya. Artinya prinsip dari KLT itu bisa digunakan. Jadi berat molekul yang berbeda ya.
Nah, ini ada prinsip-prinsipnya. Jadi di lab tumbuhan itu ada yang dulu bekas kita penelitian limbah untuk bioetanol itu bisa, cuma terlalu besar ya. Ada alat destilasi yang dari kaca, ada juga dari stainless. Nah, prinsip kerjanya tadi ini seperti ini. Yang di lab ini ada yang dengan kaca seperti ini, ada juga yang untuk tadi limbah ya, jadi besar. Ini biasanya cair dipanaskan. Ini ada pemanasnya. Kemudian di sini kita bisa merangsang ada katup tutupnya. Misalkan kalau kita menggunakan limbah ini biasanya yang direbus ini atau dipanaskan itu mungkin ada 30 liter ya, 50 liter. Kemudian nanti ada tutupnya, kemudian di situ ada termostatnya. Nah nanti ini uapnya itu akan dialirkan, dan ini lewat pendingin. Jadi itu nanti ada yang masuk ke sini, ini airnya masuk. Kemudian ada yang keluar, dan hasilnya yang sudah didinginkan ini akan jadi produk. Jadi yang didinginkan ini alatnya di sini. Terus kan itu jadi embun. Embunnya yang lewat ini ya, airnya keluar. Nah ini air yang masuk tadi ini masih membawa zat yang mau ke sini. Kemudian pendinginnya tadi menggunakan kondensor ya, pendingin. Apa lagi? Ini juga. Ini modelnya biasanya zat yang titik didihnya lebih tinggi masih tertinggal pada wadah semulanya. Dia tidak naik ke atas, kemudian masuk ke dalam aliran seperti tadi ini. Ini kan di sini nanti bersih ya. Tapi kalau yang ini, yang titik didihnya lebih tinggi, dia akan ngumpul di sini berupa padatan. Nah ini nanti kita ambil. Jadi ekstraksi bisa seperti itu. Nah yang Bu Irma punya ini yang model seperti ini sebenarnya. Kalau untuk yang di situ muncul itu karena alatnya itu diimpor dari kalau salah Belanda atau Prancis itu bisa muat nanti untuk ekstraksi mungkin sampai 100 kilo ya, 100 liter ekstrak itu sampai kali. Kemudian ini ada cengkeh ya yang bisa diekstrak jadi minyak cengkeh. Kemudian ini ada kayu manis, ini ada bunga lawang, ini ada biji-bijian, ini ada bawang, ada bunga. Nah ini minyak telon ya, minyak telon itu namanya juga telon itu tiga. Ini ada essential oil. Ya ini enggak usah. Jadi itu, oh ya Bu Irma tadi ke kampus, sudah ketemu Prof Nur, dia ngajakin saya untuk ikut program, dia dapat tawaran dari universitas di Korea. Jadi tadi saya nggak tahu ini Bu Irma diajak benar enggak, tapi itu memang mereka meminta mahasiswa bisa biologi, bisa fisika untuk kuliah di sana dalam bidang plasma agriculture. Coba saya nanti siapa tahu ya ini kan anaknya banyak nih 73 nih. Siapa tahu ada yang tertarik nanti plasma agriculture. Jadi beberapa penelitian Bu Irma mau menggunakan sinar plasma, radiasi plasma. Udah pada bawang putih, bawang merah. Nah, coba nanti kalau memang ini Pak Prof Nurnya serius, ini kan ada semester berapa nih? Semester 6 ya? Iya, Iya, Ibu. Ibu. Iya, Ya, Ibu, coba. semester 6. Ya, coba nanti saya tanyakan ya. Jadi kalau Bu Irma lupa, tolong ditanyakan karena ini katanya sudah dimulai, jadi sudah tidak daring lagi mau berangkat ke sana. Ya siapa tahu nanti model dengan kurikulum yang baru ini ada bisa juga penelitian di sana atau bagaimana nanti coba Pak Nur tadi
meminta saya untuk mencari mahasiswa juga ya. Nah ini tadi yang bisa diekstrak, jadi berapa yang mengandung minyak ini nanti baru digunakan ya, seperti ini. Ada pertanyaan? Oh, masih ada kromatografi. Aduh. Sebentar. Ini masih banyak ini. Keluar dulu. Oh, ya, terangkan aja ya. Halo, kelihatan Bu Irma lagi nyekrom? Kelihatan ya? Ya. Terlihat Ibu. Oke, saya tambahkan biar Anda nanti habis PTO tuh ya sedikitlah ada yang nyantol. Ini untuk deteksi ya, jadi tadi untuk mendapatkan yang ini biasanya untuk deteksi ada apa di situ. Jadi ini adalah teknik pemisahan campuran didasarkan atas perbedaan distribusi dari komponen-komponen campuran tersebut di antara dua fase, yaitu fase diam, padat atau cair, dan fase gerak, cair atau gas. Bila fase diam berupa zat padat yang aktif, maka dikenal istilah kromatografi penyerapan. Bila fase diam berupa zat cair, maka teknik ini disebut kromatografi pembagian, partition kromatografi. Nah, ada beberapa jenis kromatografi. Ada gas kromatografi dan kromatografi cair atau liquid. Ini tadi ya. Jadi ini kromatografi, kemudian tadi kan ada fase diam, fase gerak. Ini di lab terpadu ada. Paling tidak mungkin Anda sudah pernah praktikum namanya kromatografi lapis tipis. Caranya adalah tadi setelah kita ekstrak, kemudian kita totol. Totol itu apa ya? Bukan meneteskan, kita memang menotolkan. Jadi menggunakan tips yang itunya kecil banget. Mungkin 1 mili ya, atau 2 mili itu udah kegedean itu totol. Kemudian nanti itu akan bergerak karena kita menggunakan lapisan yang memang bisa menyerap, menjerap. Kemudian lapisan itu kita taruh di kaca dan nanti platnya itu, kaca yang sudah dilapisi akan ditaruh di dalam larutan yang bisa menghantarkan tadi totolan itu naik. Nah, totolan naik itu kemudian ada bercak itu, dia akan memisah berdasarkan berat molekul. Sebenarnya itu ya. Nah, ini lebih detailnya lagi. Jadi ada HPLC, ada HPTLC. Ini thin layer chromatography. Nah, prinsip kerjanya sama ya. Tadi memisahkan. Ada yang gas, tadi ada yang cair. Nah, yang sering digunakan ini saja. HPLC. Ini yang sering, dan satunya itu biasanya tergantung senyawanya ya, tergantung standarnya. Jadi mereka itu menarik ongkos atau biaya ini juga tergantung ininya. Kemudian yang sering digunakan lagi adalah thin layer nih. Tapi thin layer ini biasanya kita hanya tahu RF-nya. Thin layer ini lebih sederhana, lebih murah ya. Jadi seperti kita kalau menggunakan untuk deteksi DNA, tapi ini hanya senyawa sederhana. Oh, kita menotol standar. Standar itu biasanya yang masih murni, senyawa murninya. Misalnya kurkumin, kita beli itu standar kurkumin. Nah, terus kita nanam kunyit tadi, diekstrak, terus kita totolkan. Kita bandingkan totolan antara yang standar dan totolan kunyit. Nanti bercaknya sama enggak ya. Kalau ada yang sama itu berarti oh ini mengandung senyawa yang ada di standar. Kita hitung RF-nya. Ya, saya kira mungkin di kimia organik Anda sudah dapat ya. Nah ini contohnya ya, ada khasiat benalu batu.
Benalu batu adalah tanaman yang hidup dan berakar di atas gunung batu. Dipercaya mengobati kanker, batuk kering, paru-paru kotor, sakit pinggang, ginjal, mah, dan lain-lain. Ini biasanya harus tahu dulu apa sih kok dia manfaatnya beragam. Ada flavonoid dan sebagainya di sini. Ternyata dalam ilmu farmasi, flavonoid dikenal sebagai senyawa anti radang, antioksidan dan sebagainya di sini. Kemudian keberadaan flavonoid itu didukung oleh zat-zat lain yang juga terdapat pada benalu seperti prolin, hidroprolin, inositol, dan irinositol. Sementara benalu yang ada di Jawa ini biasanya juga diyakini banyak mengandung tanin. Jadi kalau mengandung tanin ini juga berkat hasil kerjasama asam balik dengan katesin yang menyebabkan padatnya kadar tanin pada daun dan tangkai batang. Dalam ilmu farmasi, tanin kerap digunakan sebagai obat diare, penawar racun, antivirus, anti kanker, dan anti HIV. Jadi ini adalah salah satu contoh bagaimana merunut ya. Oh, itu kenapa khasiatnya banyak, kita belajar. Bisa juga menggunakan metode in silico. Anda tapi tidak tahu ya, diperbolehkan atau enggak untuk penelitian model seperti itu. Jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Halo? Halo? Iya, Bu. Belum ada. Oh ya sudah, kalau belum ada, ini kebetulan Bu Erma juga harus kuliah. Jadi, sampai di sini, Bu Erma sudah selesai kuliah dengan Anda. 2 minggu ke depan Anda akan bertemu Bu Yunita ya. Nanti kita ketemu lagi di mana ya? Enggak tahu. Jadi Bu Erma nanti sebagai koordinator BTO ini akan menunggu nilai dari Bu Yunita, kemudian kita mengkompilasi dengan yang UTS dan tugas-tugas. Oke? Nanti kita berhubungan dengan Mbak Monica. Mungkin Bu Erma ada salah-salah kata, salah sikap, mohon maaf lahir dan batin ya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu.